H A L L. Oh, halo Brothers. Oke, balik lagi sama kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Mauludia Fitri Yulianti. You can call me Yaya. Perkenalkan, nama aku Meisha Namada and you can call me Ana. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat membanggakan dan istimewa banget ya di Smaku ini, karena beliaunya ini memenangkan juara 3 putri Arum Jeram Porprov Jatim 2023. Kalian pasti kepo banget kan siapa? Jadi beliaunya adalah, halo, namaku Renadia Vananda Ahmad, bisa dipanggil Renat dari kelas 12 Bahasa. halo Mbak Renat. Oke, berarti kalian bisa panggil Mbak Renat ya. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Langsung saja kita pindah ke pertanyaan yang pertama ya. Di Smago ini Mbak Renat ikut ekstra apa sih? Ikut ekstra Semadang Pala. Di Semadang Pala itu ekstranya ada kayak kegiatannya apa aja? Kebetulan di Semadang itu ada 3 divisi, ada Arum Jeram, terus sama panjat tebing, dan juga mountaineering. Dan aku ikut yang di Arum Jeramnya. Gitu, jadi kayak sungai-sungai gitu. Iya, sungai-sungai. Ya, keren nggak sih? Keren banget. Parah. Terus Arum Jeram itu gimana sih Mbak? Cara mainnya gitu. Terus mainnya tuh individu atau tim? Ya, mainnya itu beregu. Cara mainnya itu kita biasa dihitung dari limitnya, bukan dari poin. Kalau olahraga lainnya kayak volley, futsal itu kan biasa dihitung sama poin. Ya. Kalau di Arum Jeram itu limit waktunya. Jadi musuh kita bukan lawan, tapi musuh kita adalah waktu. Kompak itu juga penting ya? Penting banget. Gitu. Terus aku mau nanya nih, ikut Arum Jeram ini harus banget bisa renang atau enggak sih? Sebenarnya enggak juga sih, soalnya aku sendiri juga gak bisa renang. Banget berarti ternyata Mbak Renat Gak bisa renang, aku gak bisa renang. Oh my god. Sama saya sendiri nggak bisa renang. Soalnya renang tuh sesusah itu. Iya benar. Harus apa ya? Harus kuat, terus juga nafasnya juga harus panjang gitu kan. Terus sebelum lomba itu jelaskan ada latihan-latihan gitu ya Mbak ya. Latihan Arum Jeram bersama tim itu gimana caranya? Biasanya kan kemarin waktu itu ada tes dari KONI, itu kayak tes fisik, tes grip, tes sit up, push up, pull up gitu-gitu. Terus habis itu 3 bulan sebelum Porprov kita dikarantina di Melirip di venue lombanya. Jadi kita di situ dikasih menu porsi latihan segini-segini, harus targetnya harus gini gitu. Jadi latihannya lebih ke Fisik. Oh. Jadi olahraga Arum Jeram itu kan kelihatannya kayak biasa dayung gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Itu Arum Jeram itu sama aja kayak yang lainnya, kayak volley, terus ya olahraga lainnya. Bahkan menurutku itu lebih susah sih. Lebih berat. Karena kan biasanya orang mandang cuma tangan itu, sebenarnya enggak. Kita dari endurance nafas juga harus, kaki juga, tangan juga. Taruhan nyawa juga. Kalau Ya, gimana? itu. Benar-benar bisa. Perempuan lagi ya, kamu. Gak apa-apa. Ada kesulitan nggak waktu menjalankan lomba itu? Ada, pasti ada. Ya pasti ada sih bener-bener. Pasti, gak mungkin enggak. Ya karena satu tadi gak bisa renang, jadi takut pasti. Terus apa ya, dari tim juga, karena kita di Arum Jeram di Faji itu nggak hanya dari SMA Gondang aja kan, itu ada beberapa sekolahan kayak SMA Mojosari, SMK Pungging, sama SMA 2 Mojokerto, sama SMK Gelanggu. Itu ya yang cewek-cewek ini itu beda sekolahan semua. Yang dari SMA Gondang itu ada 2, aku sama Tania kelas 12 IPS 2. Itu Iya, tahu. terus habis itu yang lainnya yang 4 itu beda sekolahan. Jadi kita agak susah nyatuin chemistry kita
Soalnya dia berangkatnya itu dari renang, egonya udah pasti tinggi-tinggi. Gitu. Ya jelas sih. Jadi susah nyatuin chemistry, terus dayungannya juga nggak bisa bareng di situ, nggak bisa kompak istilahnya gitu. Pernah kepikiran itu nggak kayak untuk mau berhenti, nggak mau ngelanjutin lagi? Sempat pernah. Kalau boleh tahu apa tuh Pak alasannya? Karena itu tadi susahnya nyatuin chemistry, terus kalau latihan itu pasti ya dimarahin pelatih karena limit waktunya itu gak sesuai target yang seharusnya satu menit 2 detik, itu kita bisa sampai 1 menit 30 detik dan sebagainya. Terus kebanyakan bercanda juga, aku gak suka kalau udah latihan bercanda itu, apalagi di air kan taruhannya juga nyawa. Jadi di situ aku ngerasa kayak aduh gak iso iki, gak cocok sama timnya. Kebetulan aku di SMA Gondang juga ikut ekstra futsal dan itu chemistry ini dapat banget sama anak-anak, jadi aku lebih nyaman deh itu sebenarnya. Iya. Kan Mbak Renat ini tadi bilang kalau susah banget menyatukan chemistry sama anggota tim yang lain. Terus gimana caranya kok bisa sampai sekarang kayak gini? Kita Hamin 10 Porprov hari H, sebelum hari H Hamin 10 ya, Hamin 10 itu kita dikarantina dan itu kita tidak boleh keluar sama sekali dari area itu tadi. Jadi kita gak boleh pegang motor, gak boleh naik motor. Terus istilah kita di situ itu kayak dikekang, semuanya itu diatur dari mulai bangun tidur harus lari, terus workout, habis itu turun ke sungai, latihan sampai jam 12. Habis jam 12 nanti istirahat sebentar, makan siang. Habis makan siang lanjut lagi latihan sampai sore. Setelah sore habis mandi dan sebagainya, evaluasi, habis itu langsung tidur. Jadi di situ kita benar-benar biasanya kan guyon, itu enggak kayak bisa. Kekang. Seserius itu. Seserius itu Hamin 10. Sebelum itu kita banyak main nih. Dibebaskan. Belum dikekang. Betul. Benar-benar. Betul banget. Terus motivasi yang membuat Mbak Rena jadi mau ikut lagi itu gimana? Motivasi mungkin bisa dari orang tua kan, habis di karantina gitu ya, dikekang, pasti ngerasa kayak tertekan banget, mending aku pulang lah, gak jadi ketomba gitu. Motivasiku karena dukungan dari orang tua. Dukungan orang tua aku itu full ke aku, jadi gak setengah-setengah apalagi tentang olahraga. Karena dari dulu ayahku itu udah paham sama basicku. Aku gak ada basic di pelajaran, gak ada basic di seni, tapi adanya basicnya di olahraga. Dari dulu, sebelum aku ikut arung jeram, itu aku ikut sepak takraw sama futsal. Kedua cabang olahraga ini pasti didukung full sama ayahku. Apapun itu yang tak butuhin kayak bola, sepatu itu pasti dibelikan. Terus yang ini, ayahku tuh dulunya pernah ikut Poci itu dayung naga, jadi bukan arung jeram. Kalau kamu tahu dayung, tapi yang banyak orang itu loh, pernah viral di TikTok kok. Oh, yang ada gini-gininya. Ya, itu. Ayahku pernah ikut itu dulu. Oh ya. Terus habis itu aku dulu juga pernah ikut ini. Kayak relawan-relawan gitu, ikut Tagana sama BPDB. Ya itulah pokoknya. Yeah. Aku bukan disuruh sih, lebih ke kamu lo bisa. Iya, kalau kamu lo iso. Kamu lo dek bisa lo ikut iki. Meskipun kamu gak bisa renang, tapi aku yakin iso kok gitu. Terus akhirnya ada kesempatan ditawani juga sama temennya ayahku. Kamu mau ikut iki ya? Mau ikut arung jeram? Mau ikut Faji enggak? Gitu. Terus habis itu aku bilang, ya boleh. Nah posisi itu Faji tidak ada atlet, jadi butuh atlet. Akhirnya aku bisa langsung ke Porprov. Tapi tetap melewati seleksi-seleksi itu tadi. Seleksinya tuh kayak gimana Mbak bentuknya? Bentuk seleksinya itu ada blood test, terus push up, sit up, pull up, plank, sama apa ya satu aku lupa. Seleksi itu sama tim apa sama tim. Individu? Oh sama tim. Jadi harus bareng-bareng. Awalnya individu, habis itu dilihat kan siapa yang pantas buat ke Porprov. Ya akhirnya dapat 6 orang itu tadi. Akhirnya ya ini yang dibawa ke Porprov. Kira-kira ya buat masuk ke Porprov itu dapat apa dari sekolah, apa dari ekstra, apa bener-bener mandiri? Mandiri, jujur mandiri. Semuanya saya sendiri. Keren loh Brodis,
Mbak Renat masuk ke Porprov itu mandiri ya. Bener-bener Mandiri. Keren. Keren. Jadi kesananya tuh benar-benar Iya, Sendiri. sendiri. Terus di Faji, nanti di Faji di sana difasilitasi, ada tempat karantina, dikasih makan juga. Ya rek, lek gak dikasih makan, ya po. Bener, mati. Nah, itu. Terus ya dikasih alat-alat buat latihan. Dikasih ini salah satu nih ada jaket, sepatu, jersey, sama apa ya training kalau nggak salah. Tuh. salah banyak benefit yang didapatkan kalau kalian masuk seleksi Ya, Porprov. Join Semadang, join divisi anu jeram. Nah, setelah ikut nanti bisa meneruskan apa bakat Iya. dari Mbak Renat. Jadi bisa membawa nama baik sekolah SMA Negeri 1 Gondang. Kalau kalian masuk di Gondang. Gak apa-apa ikut aja nanti Porprov 2025 ikut. Porprov itu Porprovnya bukan tiap tahun. enggak, kalau yang untuk saat ini enggak. Soalnya yang katanya itu tahun ini gara-gara ada ini loh Pilpres jadi gak ada. Iya. Tapi biasanya tiap tahun. Ya tiap Biasanya tahun. tiap tahun. Kalau enggak 4 tahun sekali gitu. Gimana rasanya Mbak Renat jadi juara? Bangga. Bangga pasti karena kan ya keinginannya ayahku juga. Ya. Terus apa ya? Gak nyangka sih. Soalnya kan itu tadi latihannya agak nggak serius. Wah, Nah, sedikit konflik. nah itu Terus tiba-tiba dapet juara. Dapat apa aja Mbak di juara itu? Di juara itu dapat piagam, medali sama bonus. Bonus dari KONI kabupaten. Ya, Keren. disebut tak? Please spill. Aduh. Please spill. Juara 1 itu kalau dapat medali emas, dapatnya itu 75 juta satu tim. Juara 2-nya itu dapat 35, juara 3 atau perunggu itu dapatnya 25. Satu tim 6 orang. Dibagi ya. Minta balik. Aduh, ya habis habis tak beliin sepatu kemarin. Soalnya kan harus balik lagi buat latihan lagi. Oh iya, benar-benar. Buat modal. Jadi terus ada latihan terus ya, nggak berhenti. Enggak, aku latihannya biasanya hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi kalau kalian libur, ya jalan-jalan aku latihan. ada libur ya. Gak ada libur. Gak apa-apa, demi susah senang demi prestasi. Mbak Renat bawa itunya enggak? Bawa. Dali. Bawa. Oke, boleh. Nah, tengok lah. Boleh, benar. Boleh. Permisi ya. Hati-hati. Ini perjuangan. Ini perjuangan ya. Porprov apa yang dibacanya? Porprov Romawi. 8 kalau nggak salah. Porprov 8. Ini perunggu ya? Perunggu. Guys, sumpah bagus banget. Aku juga mau. Ini biar bisa dapat tuh ini belakang. Ya depannya. Boleh dipakai, Mbak? Oh. Sombong dikit boleh lah ya. Aduh, core, ngomong. Kati ngomong aja tapi. Dah. Keren ya, Mbak Staff season. Makanya join Semadang. Wah, dari Ekstra Semadang Promosi kalian titik. bisa masuk ke Porprov. Enggak, Ya, enggak langkah awal ya, lah. langkah awal. Tapi di Semadang juga gak harus arung jeram sih. Ada panjat tebing itu juga bisa. Kalau mountaineering itu biasanya apa sih? Trail run. Gimana Kayak itu? Lari di atas gunung. Gitu-gitulah. Gunung. Maksudnya kan kayak lari biasanya di jalan toh. Iya, Itu enggak. naik Ya yang bebatuan. naik sama turun. Trail run kayak motocross. Oh, ya iya. gitu-gitulah. Oh iya. Terakhir deh, pertanyaan terakhir. Aduh. Mbak Renat ini kan ikut Semadang di kayak arung jeramnya itu. Iya, di divisi orat. Iya. Terus ikut di mountaineering atau Pernah. Aku pernah ikut. Enggak pernah ikut sih. Iki kegiatan luar itu aku pernah lagi di Gunung Putak. Itu first
apa 2000 mdpl pertamaku. Gunung But- pertama. Buta. Itu sing Berapa itu 2000 MDPL? 2000 berapa ya? Aku lupa. Aku udah 2000 pertama. Lah yang 1000 kan kayak di penanggungan, Jengger, Iya. putuk-putuk iku kan yo 1000-an. tahu lah. Ya. Bisa wis tau ngerasakno lah. Aku kok pengen ngerasakno 2000-an gitu. Terus mari ngono ada sing ngajak, "Ayo nang Buta Hiri Budang." Itu gimana misalnya kan baru pertama. Habis dari Arung Syak Jeram, titik. Langsung ke lagi iya habis gini-gini terus udah Iya, aku BTW pas aku selesai Porprov. oh kan Nah gini. langsung secepat itu. Enggak sih, kan Iya, berapa iya. bulan ya? 2 bulan kali. Segituan. Enggak tahu. Pengen naik. kaleng sih. Ya, kalau di puncak pasti kayak bangga. Sematang harus bisa apa aja. Oh, Ya, gitu ya. Harus bisa multi apa talent. Bener-bener. Harus itu. Terus harapan untuk angkatannya Smadapala selanjutnya apa dari Pencapaian yang Mbak Renat alami sekarang kan bisa juara 3 ya? Iya, Juara Porprov. 3 Porprov. Kira-kira harapan buat adik-adiknya apa? Ya semoga ada yang bisa ikut Porprov 2025. Amin. Entah itu di Arung Jeramnya atau di panjat tebingnya, semoga. Bismillah. Semua ya. Iya. Iya bener. Kalau bisa mungkin itu dulu ya yang bisa tanya-tanyakan ke Mbak Renat. Kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa tanya-tanya lagi sama Mbak kita Renat. bisa bicara-bicara lagi. Ya betul. Kita juga terima kasih banget Sama. Mbak Renat Sudah meluangkan waktunya. waktunya. Kasih Bu Gorek, aman. Sekian dulu ya, Birdies. Yuk, so. B, Y, E. Bye-bye, Birdies.